Tahun 1973, tepatnya di Texas, 5 orang diserang secara mengenaskan oleh psikopat tidak dikenal. Pembunuhan itu dilakukan dengan berbagai macam alat, seperti palu, pengait daging, dan yang paling menyeramkan gergaji mesin. Dari 5 orang itu hanya satu yang selamat, yaitu Sally Hardesty. Alasan kenapa psikopat itu tidak dikenali, karena dia memakai topeng yang terbuat dari kulit wajah korbannya. Dan kini Sally bekerja sebagai penjaga hutan di Texas. Dia mencari psikopat itu selama puluhan tahun untuk balas dendam, tapi belum menemukannya. Kini kita diperlihatkan pada gadis bernama Lila bersama tetehnya Melody yang belanja perbekalan di market Indomun. Bukan hanya berdua saja, melainkan ada 2 orang lagi yang bernama Dante dan kekasihnya Utop. Mereka akan pergi ke kota Harlow untuk melelang beberapa gedung di situ sebagai agen properti yang bekerja sama dengan bank, sekaligus para pengusaha muda. Di tempat itu Melody sedikit menyindir kepada seorang pria besar yang membawa pistol kemanapun dia pergi. Who is such a small dick they need to walk around in public with a fucking gun? Sure, big gun makes you uncomfortable. Di perjalanan mereka dikesalkan dengan asap hitam pekat dari mobil si pria besar tadi. Ditambah lagi sheriff dan deputinya memberhentikan mereka untuk memeriksa para pendatang agar situasi tetap aman. Sheriff juga memberikan kartu nama sekedar berjaga-jaga. Jika sesuatu terjadi, mereka tinggal menghubunginya. Be respectful for the town. We will. Call me if there are any issues. Sesampainya di Harlow, gedung-gedung tua menyambut dengan keestetikannya. Perasaan antusias menyelimuti kota itu. Jauh dari bisingnya kota-kota besar, tanpa disangka, pria besar yang mereka usik itu seorang kontraktor pembangunan renovasi gedung bernama Richter. Di saat itu, Dante merasa terganggu dengan bendera usang yang berada di salah satu gedung. We have a bus full of potential investors on the way here. If they see this flag, they're not gonna buy. Trust me. Gedung itu dulunya tempat panti asuhan. Dante mencoba mengambil bendera itu karena akan mempengaruhi investor nanti. Dia akan meminta Richter untuk membantu sebab dia tidak bisa meraihnya. Mereka menyangka tempat itu kosong, tapi ternyata ada seorang nenek tua bernama Gini yang nampak kurang sehat. What are you doing in our house? Oh, you're the new neighbors, aren't you? Nenek Gini adalah seorang pengasuh di panti asuhan ini yang bekerja selama 50 tahun, mengurus setiap anak yang memiliki perilaku buruk. Tanpa basa-basi, Melody langsung berbicara tentang properti gedung itu yang telah diklaim oleh bank dan tidak seharusnya dia masih berada di gedung ini. You're not supposed to be here. Dengan sedikit marah, Nenek Gini mengatakan telah melunasi hutang itu. Bahkan dia memiliki surat kepemilikannya. Namun Dante tetap menekan Nenek Gini lalu pergi untuk memanggil sheriff. Cops deal with it. I don't have time for this. Di saat itu terlihat seorang pria sangat besar di atas tangga. Dia adalah anak panti asuhan terakhir yang diurus. Dia juga salah satu alasan Nenek Gini tidak bisa pergi dari tempat itu. Why I can't ever leave you. He needs special care. He doesn't do well outside, you understand? Tidak berselang lama Dante bersama sheriff datang. Pengusiran ini membuat penyakit Nenek Gini kambuh hingga dia terjatuh. Si pria besar itu turun membawa Nenek Gini ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Alright, it's your boy. Melody yang merasa bersalah akan ikut mengantar Nenek Gini. Namun bersamaan dengan itu, bus para investor datang. Melody dibutuhkan di acara lelang itu, sehingga Utop mengajukan dirinya yang pergi. I'm going with her. No. I'll go with her. I'll go. Thank you. You're an angel. Nenek Gini tidak bisa bertahan. Dia meninggoy saat dalam perjalanan. Mengetahui itu, Utop langsung mengabari Melody. Layaknya seorang anak yang khawatir kondisi ibunya. Si pria besar berusaha memasangkan oksigen, menggoyang-goyangkan tabung terus-menerus. Melihat itu seorang deputi memegang tangannya dan tiba-tiba ternyata Utop masih hidup. Dia melihat si pria besar sedang melakukan sesuatu pada ibunya. Yang ternyata dia adalah sosok psikopat Leatherface. Utop mencoba menghubungi seseorang lewat radio, memberitahukan bahwa sosok mengerikan telah kembali. Dan panggilan itu terdengar oleh bapak pemilik market Indomun. Ketika itu sheriff juga masih hidup. Saat dia bergerak, tiba-tiba Utop mencoba membuka pintu mobil, namun terkunci. Dia memastikan psikopat sudah pergi, dan memang psikopat tidak ada di sana. Tapi tiba-tiba Indomun langsung memberitahukan kembalinya psikopat pada Sally yang sudah lama menunggu datangnya kesempatan ini. This is Hardesty.
Di tempat lain, Lila yang tidak ingin tinggal di tempat ini sedikit bertengkar dengan Melody. Dia lalu pergi ke tempat Richter untuk sekedar menyapa. Di situ dia melihat pistol AK di atas meja. Lila mengungkapkan bahwa dia pernah ditembak saat SMA dulu. Ternyata Lila satu-satunya siswi yang selamat dari aksi penembakan massal di kelasnya. Kejadian itu membuat rasa trauma sangat besar pada dirinya. Sementara itu, Melody mendapat informasi tentang kematian nenek Gini. Dia merasa begitu bersalah atas tindakannya itu. Berbeda dengan Dante yang bersikap dingin, seolah itu bukan salah dia. Dan? That's all you have to say. Heart disease killed her. Well, You just killed her. Seketika Melody mendapat firasat buruk. Dia akan mengajak Lila kembali pulang di tengah keramaian pesta para investor. Kepulangan Melody tertunda saat Richter mengambil kunci mobil dan kunci bus mereka. Karena dia mengetahui kematian nenek Gini. Dia akan mengembalikan semuanya jika Dante memperlihatkan sertifikat gedung nenek Gini. Give the deed to that house. You'll have him back. Sertifikat itu tertinggal di kantor Dante. Lalu mereka mencoba mencari di rumah nenek Gini. Dua orang itu berpencar. Dante mencari di area bawah. Dia melihat panci yang tergantung bergerak. Saat mendekatinya, tiba-tiba mendengar kegaduhan itu, Melody turun. Dia melihat Dante tergeletak dengan psikopat di sampingnya. Dia kembali ke atas. Beruntung, psikopat tidak menyadari. Di dalam lemari dengan banyaknya baju nenek Gini, Melody bersembunyi. Dan lagi, psikopat hanya mengambil daster nenek Gini tanpa menyadari keberadaan Melody. Dia merasa sangat kehilangan atas meninggoinya nenek Gini. Samar terdengar meriah pesta para investor membuat psikopat marah besar. Ternyata Dante masih hidup. Di tengah hujan deras, dia berjalan sempoyongan dan ditemukan oleh Richter serta Catherine. Meskipun pada akhirnya dia tidak bisa bertahan dengan luka seperti itu. Di situasi seperti ini, Richter meminta Catherine untuk memanggil polisi. call the cops. You hear me? Keep everyone on the bus. Melody keluar lalu masuk ke bawah ranjang, melihat psikopat kembali ke kamar sambil membawa martil ukuran besar, menghantam dinding kamar sekuat tenaga, mengeluarkan senjata andalannya yaitu gergaji mesin. Menyadari kedatangan Richter, psikopat bersembunyi di balik pintu. Melody memberitahu keberadaan psikopat menggunakan cermin yang diarahkan oleh kakinya. Pergelutan terjadi, namun tetap saja psikopat mampu menghabisi Richter dengan mudah. Sebelum kematian, Richter melihat Melody yang bersembunyi. Dia mengeluarkan kunci mobil yang telah direbutnya. Hingga akhirnya dia dihabisi. Di tempat lain, Sally mendatangi tempat kecelakaan Sheriff dan Utop. Dia memastikan kebenaran psikopat telah kembali. Setelah melihat tubuh nenek Gini, kini dia yakin bahwa psikopat yang dia tunggu puluhan tahun telah benar-benar kembali. Terkuak alasan sebenarnya nenek Gini menolak pergi, yaitu untuk mengontrol kesadisan sang psikopat. Dia hanya menurut pada orang yang telah mengurusnya. Namun kini, seperti bendungan jebol, keganasannya akan menghabisi semua yang dilewati. Malam gelap ditemani hujan deras di balik kota tua dengan segala misteri di dalamnya. Catherine ketakutan sambil menjaga agar setiap orang tetap berada di dalam bus. Namun Lila memaksa keluar dan melihat tubuh Dante terbaring tidak berdaya. Dirasa aman, Melody yang bersembunyi mengambil kunci mobil lalu keluar perlahan menuruni tangga. Tapi tiba-tiba, ya, kini psikopat menyadari keberadaan Melody yang langsung mengejar sambil menggunakan alat favorit gergaji mesin. Saat itu Lila yang berada di luar melihat dan mengeluarkan Melody dari kolong rumah, berlari sekuat tenaga menuju bus. Belum jauh melaju, bus mengalami masalah. Tanpa pikir panjang, si supir keluar untuk mengecek kendaraannya itu. Lalu tiba-tiba, psikopat masuk ke dalam bus. Di situ mereka merasa aneh dengan penampilannya yang menyeramkan, hingga kebanyakan orang menyiarkan secara langsung melalui smartphone. Ketakutan serta kepanikan mulai menyelimuti setiap orang saat psikopat melancarkan serangan
tanpa ampun. Lila mengalami shock akan kejadian yang hampir sama dengan apa yang pernah dialami. Melody membawanya ke dalam toilet. Seketika seluruh bus berubah menjadi lautan merah. Dengan melepas atap kaca bus, mereka berhasil keluar dan bersamaan dengan itu Sally datang. Sally mengunci mereka di dalam mobil sebagai umpan kedatangan psikopat karena mereka yang dia incar. Dia turun dengan perasaan penuh dendam. Dengan pistol di tangan, Sally berjalan menuju rumah kediaman nenek Gini, bertatap muka langsung bersama psikopat, namun dia tidak langsung menghabisinya. Sally mencoba mengingatkan psikopat itu tentang dirinya yang pernah diincar oleh psikopat. Mendengar teriakan Melody, psikopat langsung pergi menghiraukan Sally yang berada di depannya. You don't remember me. Kaca mobil dihancurkan, psikopat langsung meraih kaki Lila. Di saat itu Sally kembali dan menembak psikopat. Entah apa yang dimakan psikopat, dia masih bisa kabur meskipun tembakan itu mengenainya. Sally memberikan kunci mobil, memintanya untuk segera pergi, sementara dia akan melawan psikopat. Dari balik kegelapan, psikopat berlari menyerang, sampai akhirnya Sally menikmati sentuhan gergaji mesin. Bukannya kabur, Melody malah berniat menabrak. Psikopat melemparkan gergaji mesin. Sontak Melody membanting setir. Mereka masih selamat, tapi Melody tidak bisa bergerak karena besi menancap di kakinya. Dia meminta Lila untuk kabur meninggalkan dirinya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Melody akan dihabisi oleh psikopat, Lila datang dengan AK di tangan, tapi pelurunya kosong. Psikopat berbalik menyerang padanya, dan Lila berhasil menghindari serangan itu. Ketika dia terpojok, Sally yang masih bertahan menembaki psikopat. Sally meminta untuk melawan balik. Jika tidak, psikopat akan terus menghantuinya. Dengan senjata yang disiapkan Sally, dia mencari keberadaan psikopat. Di balik tirai plastik, suara gergaji mesin terdengar. Tapi ternyata itu hanyalah pancingan dari psikopat yang cukup cerdik. Dan tiba-tiba, Lila keluar dari kubangan air itu. Dia mencoba mengambil senjata lagi, tapi psikopat terus menyerang. Dia hampir putus asa dan sekelebat terlihat Melody menyerang psikopat hingga dia terpental. Saat Melody akan dihabisi, Lila menguatkan dirinya menyerang balik si psikopat. Psikopat masih berdiri tegak, sedangkan peluru yang dimiliki sudah habis. Melody menghidupkan gergaji mesin, lalu menghantam psikopat dengan senjatanya sendiri. Di pagi yang cerah, Lila mengambil topi serta foto Sally. Kemudian mereka bersiap untuk pergi. Mobil disetel dalam keadaan autopilot. Dan tiba-tiba, tamat. Dari sekian banyak orang, hanya Lila sendiri yang selamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus pantengin Cumarita Film. Thank you.